Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parasdia Pandu Andanawari, Magister Akuntansi. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Akuntansi di Universitas Slamasri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen akuntansi di Universitas Slamasri, yaitu akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 3 SKS dan berada pada semester 2. Nah, mata kuliah ini diharapkan dapat memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui tentang gambaran yang lebih utuh atau komprehensif terkait teori dan juga konsep akuntansi biaya khususnya pada perusahaan manufaktur. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi biaya ini adalah metode delivery, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah akuntansi biaya memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan juga pengetahuan. Aspek sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berkelompok. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan juga etika akademik. Yang kedua, terkait aspek keterampilan khusus, ini terdiri dari 2 bagian juga. Yang pertama, mampu menyusun laporan keuangan suatu entitas bisnis, khususnya perusahaan manufaktur dan entitas umum sesuai standar akuntansi yang relevan, serta mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, memiliki sikap dan perilaku bertanggung jawab atas profesi yang akan dijalani. Aspek berikutnya yaitu aspek keterampilan umum, terdiri dari 2 bagian juga, di mana yang pertama mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat yaitu dari aspek pengetahuan, dan yang terakhir ini merupakan memiliki 1 bagian, di mana bagian ini yaitu memahami prinsip dan konsep tentang organisasi, tata kelola, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis lembaga keuangan syariah dan entitas lainnya. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah akuntansi biaya ini juga memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori akuntansi biaya dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok produksi, khususnya pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan penyusunan laporan biaya pokok produksi dengan benar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh dan bertanggung jawab. Kemudian untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK terdiri dari 14 capaian yang akan saya tampilkan pada gambar berikut ini. Nah, untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu sistem Mixed Center Learning, yaitu metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara student center learning dan juga teacher center learning. Sistem MCL atau Mixed Center Learning dalam pembelajaran saya ada 3, yaitu 3 fase. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa terkait isu yang dilempar. Lalu yang kedua adalah metode group discussion yang melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah akuntansi biaya. Kemudian yang terakhir yaitu saya membuat latihan soal guna
melatih kemampuan mahasiswa untuk membuat laporan biaya pokok produksi. Karena pada sejatinya mata kuliah akuntansi biaya ini merupakan akuntansi yang sifatnya hitung-hitungan, sehingga dibutuhkan pemaparan secara teori maupun secara praktikal. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran saya menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama kehadiran dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%, tugas individu sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, serta ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester sebesar 30%. Nah, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring yang saya lakukan selama di kelas. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman pada mata kuliah akuntansi biaya 1. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait harga pokok pesanan atau menentukan job order costing. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Nah, dari beberapa hal yang kita bahas minggu lalu, kita sudah belajar yang gimana cara menghitung penggunaan bahan baku, gimana menghitung biaya produksi, gimana menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, lalu laba kotor dan juga laba bersih. Nah, mungkin ada materi yang kurang jelas dari materi minggu lalu. Ya, tolong untuk dijelaskan lagi terkait bagaimana alur proses produksi perusahaan manufaktur, Pak. Soalnya pada penjelasan minggu kemarin itu masih kurang paham. Oke. Alur produksi di perusahaan manufaktur itu yang pertama apa teman-teman? Kira-kira perusahaan dapat orderan dulu nggak? Iya. Ya. Yang pertama kan perusahaan dapat orderan dulu. Langkah selanjutnya perusahaan mencatat orderannya, lalu membeli apa? Bahan baku. Bahan baku yang sudah dibeli dikirim dari supplier kepada perusahaan. Dari perusahaan itu nanti mereka memproses bahan bakunya, terus dari bahan baku, penggunaan bahan baku itu kan sama tenaga kerja. Mereka harus bayar bahan baku, tenaga kerja, sama biaya overhead. Biaya overhead itu ada yang biasanya ada mesin, asuransi, terus bayar tenaga kerja tidak langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, semua biaya-biaya itu dikumpulkan lalu nanti diproses menjadi barang jadi. Jadi setelah proses pembelian bahan baku lalu diproses menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan oleh perusahaan, barang tersebut dikirim kepada siapa? Konsumen. Jadi ketika barang sudah selesai diproduksi akan segera dikirim kepada konsumen, yaitu pembeli. Oke, gimana Mbak Desi? Bisa dipahami? Oke. Mungkin ada lagi yang tanya terkait? Oke, boleh. Bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur? Oke, gimana cara menghitung harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur? Oke. Nah, yang pertama, step pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu gimana menghitung penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku diperoleh dengan cara persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku. Nah, setelah itu, setelah ketemu penggunaan bahan baku, kita mencari yang namanya biaya produksi. Biaya produksi dimulai dari berapa total penggunaan bahan baku kita ditambah tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang ketiga, menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi dihitung dengan cara persediaan awal barang dalam proses ditambah dengan
biaya produksinya tadi dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Yang terakhir, harga pokok penjualan itu stepnya menghitung persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Jadi sifatnya kontinu ya teman-teman. Dari mulai dari penggunaan bahan baku sampai penggunaan bahan baku, biaya produksi, harga pokok produksi sama harga pokok penjualan. Jadi kontinu, nggak boleh salah. Apabila teman-teman salah di awal maka seterusnya akan salah. Itulah nilainya akuntansi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan move on ya ke materi selanjutnya, yaitu terkait job order costing. Job order costing ini nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, dan saya harap output dari materi kali ini teman-teman bisa menjelaskan karakteristik metode harga pokok bersama. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa mengumpulkan harga pokok produksi. Jadi nanti teman-teman tahu tuh apa saja item-item yang diperlukan untuk menghitung yang namanya job order costing. Oke. Kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Ini ya job order costing. Nah, ini materi terkait job order costing ini ada di buku kalian ya, bukunya William K. Charter. Nah, tujuan dari pembelajaran metode job order costing nanti diharapkan teman-teman dapat memahami akuntansi biaya pada khususnya job order costing, lalu menyelesaikan perhitungan harga pokok produksi, lalu menyelesaikan perhitungan harga pokok produksi dengan kartu pokok pesanan, lalu yang terakhir menyajikan aliran biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Oke. Nah teman-teman, ini job order costing ini sudah sering saya singgung ya terkait job order costing. Ini job order costing itu biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu eksklusif. Nah, contohnya nih, ada perusahaan yang menggunakan dua aliran ya. Di perusahaan manufaktur ada yang menggunakan job order costing, ada yang menggunakan proses costing. Nah, kalau teman-teman masih ingat, proses costing itu adalah perusahaan yang dimana mereka itu membuat barangnya setiap hari. Mau ada pesanan, mau nggak ada pesanan, mereka tetap buat barang. Contohnya, ada yang tahu, Pak? Kalau proses costing tiap hari buat barang. Perusahaan manufaktur ya Pak, contohnya pabrik baju, oke. Ada Indofood. Pokoknya kebutuhan sehari-harinya teman-teman semua itu adalah produk dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerapkan proses costing. Nah, sedangkan job order costing ini adalah perusahaan yang mana mereka membuat barangnya ketika ada pesanan saja. Oke. Nah, makanya dalam job order costing atau job costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Nah, catatan di atas job dilakukan pada job order cost atau bisa disingkat cost. Di mana dalam cost nanti ada beberapa item yang harus teman-teman ketahui ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu job costing ini mengakumulasikan dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini contoh dari cost sheet ya. Nah, cost sheet ini berisi apa saja? Yang pertama berisi nomor pesanan. Lalu ada juga biasanya itu ada tanggalnya, tanggal pesanannya. Lalu berisi juga tentang berapa unit yang dipesan. Nah, ini di sini nggak ada untuk barangnya apa, belum tidak terlalu jelas. Tapi seharusnya secara faktualnya itu ada barangnya, misalnya PTA beli meja, gitu ya, beli pesan meja, pesan kursi, pesan almari dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya item-itemnya yang ada di job cost sheet atau cost sheet ini ada direct materials atau bahan baku langsung,
ada direct labor atau tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, semua item ini mulai dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP itu semuanya nanti diakumulasikan menjadi satu, lalu akan ketemu tuh per itemnya berapa harganya dengan cara membagi berapa total biaya produksi dibagi unit yang dihasilkan. Nah, di contoh ini ketemu bahwa unit biaya per unitnya adalah 22,40 dolar. Oke. Nah, ini ada contoh kasusnya sederhana. Contoh kasus ini sebagai pembelajaran. Ini ada PT Ceger Utama mengumpulkan biaya menggunakan job order costing dengan nomor 101, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan selama Maret 2017 untuk memenuhi pesanan PT Ceger Utama adalah beli bahan baku di tanggal 14, 20, sama 22. Lalu bayar tenaga kerja langsung untuk minggu pertama dan minggu kedua. Nah, ini ada beberapa item ya teman-teman. Misalnya dari 90 jam kerja di minggu pertama tenaga kerja langsung per jamnya itu digaji 6.200. Jadi cara menghitungnya tinggal kalian kalikan aja berapa jam kerjanya dikali tarif per jam. Sedangkan kalau bahan baku langsung itu sudah tertera, jadi tinggal kalian tambahkan. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik ditetapkan oleh perusahaan itu 80.000 jam per mesin. Jadi 1 jam mesin kerja itu nilainya 80.000. Nah, di mana untuk menyelesaikan nomor pesanan nomor 101 itu dibutuhkan 10 jam. Jadi 80 dikali 10. Ini adalah kosnya, contoh kosnya, di mana ini pemesannya PT Ceger ayam, nanti akan diisi tanggal pemesanannya berapa, dimulainya kapan, yang diinginkan, tanggal yang diinginkan oleh pemesan itu kapan jadinya, lalu tanggal untuk pesanan selesai itu kapan. Nah, ini juga harus diisi alamatnya dari perusahaan pemesan. Nah, ini adalah item-item perhitungan atau akumulasi yang ada di sheet sebelumnya tadi. Dari bahan baku langsung habisnya 1.131, tenaga kerja langsung 1.009, lalu biaya overhead pabrik itu sebesar 800. Nah, total keseluruhannya ditambahkan nanti akan ketemu biaya produksi. Oke, lanjut. Untuk akuntansi job order costing ini ada 8 jurnal yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama nanti ada pembelian bahan baku, yang kedua upah buruh pabrik yang terjadi, yang ketiga biaya overhead pabrik yang terjadi, ada penggunaan bahan baku, terus pendistribusian biaya overhead pabrik, estimasi biaya overhead pabrik yang dibebankan ke tiap pesanan diselesaikan, lalu penjualan atau penyerahan produk. Nah, untuk pembelian bahan baku, nah misalnya nih perusahaan beli bahan baku secara kredit. Nah, kalau beli bahan baku secara kredit jurnalnya bagaimana? Bahan baku sebelah debit, persediaan bahan baku sebelah debit bertambah 25.000, utang usaha bertambah juga 25.000. Lalu ketika bahan baku dipakai penggunaan bahan baku, maka barang dalam proses barang dalam proses 25.000, bahan bakunya berkurang 25.000. Lalu biaya overhead pabriknya 6.000. Kita asumsikan ini ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung itu ketika dikonversi atau dipakai menjadi biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik debit 6.000, terus persediaan bahan baku kredit sebesar 6.000. Oke, lanjut. Ini adalah alurnya, flow-nya ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah belajar di semester 1 terkait akuntansi dasar pasti sudah tahu akun T ya. Nah, ini flow-nya mulai dari pencatatan utang usaha, pembelian bahan baku, lalu penggunaan bahan baku sampai nanti didistribusikan ke pesanan 5574, 5575 dan 5575. Ini sebagai contoh. Oke, lanjut untuk akuntansi tenaga kerja ketika upah buruh terjadi.
Jadi kalian masih ngutang kepada tenaga kerja. Kalian udah nyuruh kerja kalian kerja, tapi kalian nanti bayarnya di awal bulan depan. Itu kayak orang kerja sekarang kan kayak gitu. Kalau kalian start misalkan bulan Januari kerja, nggak mungkin tanggal 1 Januari itu kalian terima gaji. Kalian akan terima gajinya pada tanggal Februari atau akhir bulan, namanya kayak gitu. Nah, itu wujud dari perusahaan nanti ngutang dulu. Nanti ketika dibayar nanti udah beda lagi ya transaksinya. Jadi ketika perusahaan bayar gaji karyawan ini bukan bayar, tetapi meminta kalian untuk kerja, ini sebenarnya seperti ini. Beban gaji 31.000 dan utang gaji 31.000. 30.000 ini 27.000-nya merupakan upah untuk tenaga kerja langsung, upah bagi tenaga kerja yang ikut langsung dalam proses produksi. Maka jurnalnya barang dalam proses sebesar 27.000, beban gajinya kredit ya, habis jadi kredit 27.000, lalu biaya operating pabrik debit sebesar 4.000 dan beban gajinya juga kredit 8.000. Nah, ini untuk flow dari biaya tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Nah, tadi ya, kalau utang gaji, ini ya, flow-nya seperti ini. Beban gaji karena dipakai menjadi barang dalam proses. Untuk tenaga kerja tidak langsung ketika dikonversi menjadi biaya overhead pabrik, lalu didistribusikan ke pesanan 5574, 5575 dan 5576. Nah, ini ya. Sedangkan ini ya, untuk biaya overhead pabrik ini transaksi untuk penyusutan mesin dan asuransi yang sudah jatuh tempo. Jurnalnya seperti ini teman-teman. Biaya overhead pabrik debit sebesar 4929 dan akumulasi depresiasi penyusutan aset tetap sebelah kredit. Lalu biaya overhead pabrik terhadap asuransi dibayar digital dan seterusnya. Nah, nanti akan semuanya akan ditotalkan mulai dari pemakaian bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, lalu BOP ini BOP dari depresiasi bahan aset tetap maupun asuransi jatuh tempo. Itu ditotalkan semua nanti akan sebenarnya akan seperti ini. Semuanya akan bermuara pada barang dalam proses. Mulai dari bahan baku ketika dipakai menjadi barang dalam proses, tenaga kerja langsung ketika dipakai juga menjadi barang dalam proses, biaya overhead pabrik juga, tapi enggak serta-merta langsung kita jadikan barang dalam proses. Kita akumulasikan dulu jadi satu, baru menjadi barang dalam proses. Itu case untuk biaya overhead pabrik. Oke. Nah, ini ya akuntansi untuk produk yang terjual. Ini masih biaya overhead pabrik. Untuk produk yang terjual nih, ada produk yang sifatnya sudah selesai dan diserahkan kepada pelanggan, dan juga ada produk yang sifatnya itu masih disimpan di gudang, masih nunggu pembayaran dari pelanggan. Nah, contoh dari job 5574 ini ketika barang yang kalian buat, yang perusahaan buat itu sudah dikirim kepada pelanggan, jurnalnya seperti ini. Piutang dagang ini dalam artian berarti belum dibayar ya, tapi barangnya udah nyampe ke pelanggan. Berarti kalian kasih utang ke pelanggan, pelanggan utang sama kalian. Maka jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang sebesar 7860 dan penjualan sebesar 7860. Dan jangan lupa setiap kalian menyerahkan barang kepada konsumen, kalian harus mencatat stok. Stok itu dicatat melalui harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu harga kalian buat barangnya. Jangan sampai kalian buat barang 5.000, kalian jual juga 5.000, rugi. Jadi yang bagus adalah misalnya kalian buat barangnya 5.000, kalian jualnya bisa 8.000, 9.000 atau 10.000. Nah, seperti itu. Nah, cost of goods sold atau harga pokok penjualan terhadap barang dalam proses atau biasanya persediaan barang jadi ini digunakan untuk mencatat stok barang. Oke, lanjut.
ke 5576, di job 5576 ini barang yang sudah selesai tetapi sifatnya masih disimpan di gudang. Jadi barang yang sudah selesai produksi tapi sifatnya belum dikirim ke pelanggan, masih disimpan di gudang saja. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita mungkin minggu depan nanti akan praktek hitung-hitungannya bagaimana cara mencari harga pokok penjualan, harga pokok produksi, dan bagaimana cara penjualannya ya. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini terkait job order costing. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau belum jelas terkait materi yang saya sampaikan hari ini? Enggak? Enggak? Yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang tanya? Oke, sekarang saya yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Apa saja komponen yang ada di dalam cost sheet? Enggak? Yang mau tanya? Jangan itu dulu deh. Coba deh sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama biaya yang dicatat dalam job order costing. Oke, kemudian Mas Pak. Oke, dalam job order costing itu ada 3. Yang pertama tenaga kerja langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya operasional pabrik. Nah, bahan dapat langsung diidentifikasi pada suatu job tertentu. Oke. Seperti kayu, bahan baku utama pada pembuatan pemesanan meja. Oke. Kemudian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang digunakan untuk membayar tenaga kerja yang langsung terlibat dalam pembuatan job tertentu. Dan kemudian terakhir adalah biaya operasional pabrik. Biaya operasional pabrik ini adalah biaya tidak langsung yang juga berkaitan dan berkontribusi untuk membuat pesanan tersebut. Oke. Good. Jawabannya benar ya. Jadi ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama biaya operasional. Biaya bahan baku langsung itu adalah bahan baku utama untuk membuat produk tersebut. Sedangkan tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja atau pekerja yang ikut langsung dalam proses produksi. Sedangkan biaya operasional pabrik itu adalah yang merupakan kumpulan dari bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, ataupun jam kerja mesin dan lain sebagainya. Oke. Oke. Next, coba saya tanya, apa fungsi dari job cost sheets yang ada dalam job order costing, dan informasi apa saja yang biasanya terdapat di dalamnya? Oke, Fungsi dari job cost sheet yaitu sebagai alat pencatatan yang memberikan informasi real time tentang biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dialokasikan ke dalam job tersebut. Dengan begitu, manajemen dapat memantau kinerja, biaya, dan efisiensi setiap job secara detail. Nah, informasi yang biasanya tercantum dalam job cost sheet yaitu ada 5. Yang pertama ada identitas job, yang kedua ada daftar bahan baku langsung atau direct materials, yang ketiga ada daftar tenaga kerja langsung yaitu direct labor, yang keempat ada factory overhead yang dialokasikan, dan yang kelima ada total job cost. Oke, good. Thank you jawabannya lalu. Jadi di dalam cost sheet itu ada beberapa informasi yang teman-teman. Yang pertama ada nomor pesanan, lalu pemesannya siapa, terus ada juga terkait bahan baku langsung, berapa saja bahan baku langsung yang dipakai untuk memenuhi pesanan tersebut, ada tenaga kerja langsung, berapa jumlah biaya yang harus kita bayarkan untuk bayar tenaga kerja yang ikut langsung dalam proses produksi. Yang keempat ada biaya operasional pabrik, yaitu mencerminkan berapa bahan baku tidak langsung yang kita pakai, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung yang kita pakai,
berapa total job atau pesanan yang kita keluarkan untuk memproses pesanan tersebut. Oke, teman-teman, mungkin itu materi yang kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian kerjakan di buku kalian halaman 150 terkait job order costing. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian mata kuliah akuntansi biaya 1 pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya akan kasih kesimpulan ya. Jadi job order costing itu adalah pembiayaan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur yang sifatnya mereka buat pesanan ketika ada pesanan saja. Beda dengan perusahaan yang menerapkan proses costing, di mana mereka membuat barangnya setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Maka dari itu, kalau kalian butuh apa-apa, itu kebutuhan sehari-hari kalian itu adalah hasil produk dari perusahaan yang menerapkan proses costing. Sedangkan job order costing itu ya ketika kalian butuh barang tapi harus pesen, itu contoh perusahaan yang menerapkan job order costing. Nah, di dalam job order costing juga ada 3 biaya, nanti ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama biaya operasional. Bedanya nanti di materi job order costing ini kalian nanti full untuk melakukan penjurnalan. Mungkin di bab sebelumnya kalian hanya fokus untuk mencari berapa biaya produksi, sampai mencari harga pokok penjualan. Tapi di job order costing full nanti kalian teman-teman akan melakukan penjualan. Oke, sekian mata kuliah atas waktu dan kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.